Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik? Jumpa lagi bersama saya pada pelajaran matematika bab matrik, yaitu pada pembahasan operasi aljabar pada matrik tentang perkalian matrik bagian kedua, yaitu perkalian dua buah matrik. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Dua buah matriks bisa dikalikan jika banyak kolom pada matriks pertama atau matriks sebelah kiri sama dengan banyak baris pada matriks kedua atau matriks sebelah kanan. Sebagai contohnya ada matriks A dan matriks B. Jika kita ingin mengalihkan A kali B, maka pada matriks A kita harus melihat banyak kolomnya, dan pada matriks B kita harus melihat banyak barisnya. Syaratnya bisa mengalihkan A kali B jika banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Kedua matriks di atas bisa dikalikan A kali B karena banyak kolom pada matriks A sama dengan 3 dan banyak baris pada matriks B sama dengan 3. Adapun jika kita ingin mengalihkan B kali A, maka pada matriks B kita harus melihat banyak kolomnya. Dan pada matriks A kita harus melihat banyak barisnya. Di mana banyak kolom pada matriks B harus sama dengan banyak baris pada matriks A. Sehingga B kali A tidak bisa dikalikan karena banyak kolom pada matriks B sama dengan 3 dan banyak baris pada matriks A sama dengan 2. Contoh-contoh lain matriks yang bisa dikalikan. Ada matriks A dan matriks B. Matriks A memiliki 1 baris, 3 kolom. Sehingga ordonya 1 kali 3 ditulis A1 kali 3. Matriks B memiliki 3 baris, 3 kolom. Sehingga ordonya 3 kali 3 ditulis B3 kali 3. Jika kita ingin mengalihkan A kali B, maka pada matriks A kita harus melihat banyak kolomnya. Dan pada matriks B kita harus melihat banyak barisnya. Di mana banyak kolom pada matriks A harus sama dengan banyak baris pada matriks B. Karena banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B yaitu 3, maka perkalian A kali B bisa dilakukan. Adapun untuk perkalian B kali A, maka pada matriks B kita harus melihat banyak kolomnya, dan pada matriks A kita harus melihat banyak barisnya. Di mana banyak kolom matriks B harus sama dengan banyak baris pada matriks A. Banyak kolom pada matriks B ada 3 dan banyak baris pada matriks A ada 1. Karena banyak kolom pada matriks B tidak sama dengan banyak baris pada matriks A, maka perkalian B kali A tidak bisa dilakukan. Kemudian contoh yang lainnya ada matriks P dan matriks Q. Matriks P memiliki 3 baris, 2 kolom, sehingga ordonya 3 kali 2. Ditulis P3 kali 2. Matriks Q memiliki 2 baris, 2 kolom, sehingga ordonya 2 kali 2. Ditulis Q 2 kali 2.
Untuk perkalian P kali Q, berarti kita harus melihat pada matriks P yaitu banyak kolomnya, dan pada matriks Q kita harus melihat banyak barisnya, di mana banyak kolom pada matriks P harus sama dengan banyak baris pada matriks Q. Karena banyak kolom pada matriks P sama dengan banyak baris pada matriks Q yaitu 2, maka perkalian P kali Q bisa dilakukan. Adapun untuk perkalian Q kali P, maka pada matriks Q kita harus melihat banyak barisnya, banyak kolomnya, dan pada matriks P kita harus melihat banyak barisnya, di mana banyak kolom pada matriks Q harus sama dengan banyak baris pada matriks P. Banyak kolom pada matriks Q adalah 2, dan banyak baris pada matriks P adalah 3. Karena banyak kolom pada matriks Q tidak sama dengan banyak baris pada matriks P, sehingga perkalian Q kali P tidak bisa dilakukan. Rumus perkalian dua buah matriks. Ada matriks A dan ada matriks B. Matriks A memiliki ordo 2 kali 2, barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2. Begitu juga matriks B memiliki ordo 2 kali 2, barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2. Kita akan mengalihkan A kali B, di mana syaratnya banyaknya kolom pada matriks A harus sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Banyaknya kolom pada matriks A adalah 2, dan banyaknya baris pada matriks B adalah 2, sehingga perkalian A kali B bisa dilakukan. Adapun rumus perkalian A kali B adalah A kali B sama dengan, pada perkalian dua buah matriks A kali B, maka cara mengalihkannya adalah kita kalikan setiap baris pada matriks A dengan setiap kolom pada matriks B, dan posisinya mengikuti barisnya pada matriks A dan kolomnya pada matriks B. Misalnya, untuk baris pertama kolom pertama, maka dikalikan baris pertama matriks A dengan kolom pertama matriks B, dan seterusnya. Adapun hasil dari ordo perkalian A kali B itu, barisnya akan mengikuti banyak baris pada matriks A dan kolomnya akan mengikuti banyaknya kolom pada matriks B. Karena banyaknya baris pada matriks A adalah 2 dan banyak kolom pada matriks B adalah 2, maka hasil dari perkalian A kali B nantinya akan memiliki ordo 2 kali 2. Mari kita berlanjut pada rumusnya. Untuk mengisi baris pertama kolom pertama, kita kalikan baris pertama matriks A dengan kolom pertama matriks B, sehingga menjadi A kali E ditambah B kali G. Untuk mengisi baris pertama kolom kedua, kita kalikan baris pertama pada matriks A dengan kolom kedua pada matriks B, sehingga menjadi A kali E ditambah B kali H. Untuk mengisi baris kedua kolom pertama, maka kita kalikan baris kedua pada matriks A dengan kolom pertama pada matriks B, sehingga menjadi
C kali E ditambah D kali G. Untuk mengisi baris kedua, kolom kedua, kita kalikan baris kedua pada matriks A dengan kolom kedua pada matriks B, sehingga menjadi C kali F ditambah D kali H. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Contoh, ada matriks A dan ada matriks B. Matriks A berorder 2 kali 2 dan matriks B juga berorder 2 kali 2. Kita akan mengalihkan A kali B. Syaratnya, perkalian A kali B, yaitu banyaknya kolom pada matriks A harus sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Banyaknya kolom pada matriks A ada 2 dan banyaknya baris pada matriks B ada 2, sehingga bisa dikalikan A kali B. Adapun cara mengalihkannya adalah baris dengan kolom. Artinya, setiap baris pada matriks A kita kalikan dengan setiap kolom pada matriks B. Maka A kali B sama dengan baris pertama, kolom pertama, kita kalikan baris pertama pada matriks A dengan kolom pertama pada matriks B, sehingga menjadi 2 kali 3 ditambah 5 kali 2. Kemudian baris pertama, kolom kedua, kita kalikan baris pertama pada matriks A dengan kolom kedua pada matriks B, sehingga menjadi 2 kali 4 ditambah 5 kali 2. Baris kedua, kolom pertama, kita kalikan baris kedua pada matriks A dengan kolom pertama pada matriks B, sehingga menjadi 3 kali 3 ditambah 1 kali 2. Untuk baris kedua, kolom kedua, kita kalikan baris kedua pada matriks A dengan kolom kedua pada matriks B, sehingga menjadi 3 kali 4 ditambah 1 kali 2. A kali B sama dengan 2 kali 3, 6 ditambah 5 kali 2, 10. 2 kali 4, 8 ditambah
5 kali 2, 10. 3 kali 3, 9. Ditambah 1 kali 2, 2. 3 kali 4, 12. Ditambah 1 kali 2, 2. 6 ditambah 10, 16. 8 ditambah 10, 18. 9 ditambah 2, 11. 12 ditambah 2, 14. Contoh yang kedua ada matriks P dan ada matriks Q. Kita akan mengalihkan P dikali Q. Maka agar bisa dikalikan P kali Q, kita harus melihat banyaknya kolom pada matriks P harus sama dengan banyaknya baris pada matriks Q. Banyaknya kolom pada matriks P ada 1 dan banyaknya baris pada matriks Q ada 1. Sehingga perkalian P kali Q dapat dilaksanakan. P kali Q sama dengan, sebelum kita melanjutkan operasi perkalian P kali Q, kita harus ketahui bahwa ordo hasil dari perkalian P kali Q itu banyaknya barisnya akan mengikuti banyak baris matriks P, yaitu ada 3, dan banyak kolomnya akan mengikuti banyak kolom pada matriks Q, yaitu ada 3. Sehingga nantinya akan menghasilkan ordo 3 kali 3. Adapun mengalihkannya sama, yaitu setiap baris pada matriks P kita kalikan dengan setiap kolom pada matriks Q secara berurutan menjadi seperti ini. Untuk baris pertama, kolom pertama, kita kalikan 2 kali 8. Untuk baris pertama kolom kedua kita kalikan 2 kali 4. Untuk baris pertama kolom ketiga kita kalikan 2 kali 1. Untuk baris kedua kolom pertama kita kalikan 5 kali 8. Untuk baris kedua kolom kedua kita kalikan 5 kali 4. Untuk baris kedua kolom ketiga kita kalikan 5 kali 1. Untuk 3 kolom pertama kita kalikan 3 kali 8. Untuk baris ketiga kolom kedua kita kalikan 3 kali 4. Untuk baris ketiga kolom ketiga kita kalikan 3 kali 1. Sama dengan 2 kali 8, 16. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. 5 kali 8, 40. 5 kali 4, 20. 5
5 kali 1, 5. 3 kali 8, 24. 3 kali 4, 12. 3 kali 1, 3. Jadi, ordo P kali Q akan menghasilkan 3 baris, 3 kolom seperti ini. Kemudian kita akan melihat contoh berikutnya. Kita akan membalikkan perkalian menjadi Q kali P, di mana Q sebagai matriks yang pertama dan P sebagai matriks yang kedua. Maka syaratnya agar Q kali P bisa dilakukan, kita harus melihat banyaknya kolom pada matriks Q harus sama dengan banyaknya baris pada matriks P. Banyaknya kolom pada matriks Q ada 3. Dan banyaknya baris pada matriks P ada 3. Sehingga perkalian Q kali P bisa dilakukan. Q kali P sama dengan, sebelum kita melakukan operasi perkalian Q kali P, kita harus ketahui bahwa ordo hasil dari perkalian Q kali P, barisnya akan mengikuti baris matriks Q, yaitu 1, dan kolomnya akan mengikuti kolom matriks P, yaitu ada 1. Sehingga nantinya akan menghasilkan ordo 1 kali 1, barisnya ada 1 dan kolomnya ada 1. Jadi hanya terdiri dari 1 elemen saja. Dan cara mengalihkannya adalah baris pada matriks Q atau matriks yang pertama kita kalikan dengan kolom pada matriks P, hingga menjadi seperti ini. 8 kali 2 ditambah 4 kali 5 ditambah 1 kali 3. Kali 2, 16, ditambah 4 kali 5, 20, ditambah 1 kali 3, 3, sama dengan 16 ditambah 20 ditambah 3 adalah 39. Jadi kesimpulannya, pada perkalian dua buah matriks tidak berlaku sifat komutatif, sehingga A kali B tidak akan sama dengan B kali A. Begitu juga P kali Q tidak akan sama dengan Q kali P. Nah, bagaimana adik-adik? Sudahkah adik-adik memahami mata pelajaran matematika kali ini? Jika sudah, sampai di sini penjelasan kali ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.